Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran yang ketiga, masih dalam bab bilangan untuk materi matematika kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung pada bilangan pecahan. Kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, hingga operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Agar lebih memudah dalam mempelajari matematika, jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan hilangkan sugesti jika matematika itu pelajaran yang sulit. Langsung saja kita mulai pada operasi hitung bilangan pecahan yang pertama, yaitu penjumlahan pada bilangan pecahan. Di sini kita akan mempelajari 3 cara penjumlahan. Pertama, penjumlahan pada pecahan biasa, kedua, penjumlahan pada pecahan campuran, dan yang ketiga adalah penjumlahan pada desimal. Kita mulai dengan penjumlahan pada pecahan biasa. Langsung dengan contoh soal. 2/4 ditambah 1/4. Untuk menyelesaikan operasi hitung penjumlahan ini, pertama, kita harus memastikan jika penyebut pada masing-masing pecahan bernilai sama. Pada 2/4 ditambah 1/4, karena keduanya memiliki penyebut yang sama, yaitu 4, maka bisa langsung kita tambahkan pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1 didapat 3/4. Dan penyebutnya tidak dijumlahkan, maka hasil dari 2/4 ditambah 1/4 adalah 3/4. Kemudian kita berhadapan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Maka sebelumnya harus kita samakan terlebih dahulu, karena pecahan tidak dapat dijumlahkan apabila penyebutnya tidak sama. Contoh, penjumlahan antara 2/3 dan 1/4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari masing-masing penyebutnya. Pada kedua pecahan tersebut memiliki penyebut 3 dan 4, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Setelah didapat penyebut yang sama, sudah pasti jika pembilangnya juga akan berubah. Langkah selanjutnya adalah menghitung pembilang dengan nilai yang sama dari pecahan sebelumnya. Untuk pecahan 2/3, 12 dibagi 3, kemudian dikali 2, maka akan didapat pembilang yang senilai, yaitu 8. Sedangkan untuk pecahan 1/4, 12 dibagi 4 dan ditambah 1 akan didapat 3. Setelah disamakan penyebutnya dan sudah didapat pembilangnya, sehingga menjadi pecahan yang senilai, maka langkah selanjutnya adalah menjumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 3 didapat 11, maka hasil dari penjumlahan 2/3 ditambah 1/4 adalah 11/12. Masih pada penjumlahan bilangan pecahan, sekarang kita akan coba menjumlahkan pada pecahan campuran. Terdapat contoh soal penjumlahan antara 1/2/4 dengan 2/5. Sebelumnya, sudah diketahui bahwa pecahan campuran terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan campuran, dapat menggunakan langkah-langkah. Pertama, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kedua, mengubah penyebut dari pecahan yang akan dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Ketiga, menjumlahkan pecahan tersebut seperti menghitung penjumlahan pecahan biasa. Kemudian, menyederhanakan hasil dari penjumlahan pecahan tersebut. Kemudian, pecahan biasa dari 1/2/4 adalah 6/4. Dan pecahan biasa dari 2/5 adalah 12/5. Sekarang, karena keduanya memiliki penyebut yang berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Selanjutnya, kita cari pembilang yang senilai untuk pecahan 6/4 dengan penyebut 20. Maka didapat pembilang 30 dengan cara 20 dibagi 4, lalu dikali 5. Dan untuk pecahan 12/5 dengan penyebut 20 akan didapat pembilang 48. Setelah menyamakan penyebut dan mendapatkan pembilang, maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya dan didapat 78/20. Karena hasilnya pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan biasa ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Maka pecahan campurannya adalah 3/18/20. Pecahan 18/20 masih bisa kita sederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu dibagi 2. Maka hasil dari 1/2/4 ditambah 2/5 adalah 39/20. Selanjutnya, penjumlahan pada desimal.
Untuk menentukan penjumlahan bilangan desimal, sebelumnya kita harus memperhatikan nilai tempat bilangan desimal tersebut berdasarkan letak tanda koma, antara lain satuan dengan satuan, per 10 dengan per 10, per 100 dengan per 100, dan seterusnya. Agar lebih memahami penjumlahan pada desimal, mari kita pelajari dari contoh soal berikut. Pertama, 0,343 ditambah 3,122. Agar lebih mudah menyelesaikannya, kita bisa lakukan dengan penjumlahan bersusun dengan memperhatikan letak tanda koma. 0,343 ditambah 3,122. Letak tanda koma harus sejajar dengan bilangan desimal ke kanan dan bilangan bulat ke kiri. Jika sudah memastikan nilai tempat bilangan desimal, maka sekarang bisa kita tinggal menjumlahkannya seperti halnya penjumlahan bersusun ke bawah. Dan didapat hasilnya yaitu 3,465. Maka hasil penjumlahan dari 0,343 dengan 3,122 adalah 3,465. Contoh penjumlahan desimal yang kedua, 2,671 ditambah 1,28. Berbeda dengan penjumlahan desimal sebelumnya, di mana keduanya memiliki bilangan desimal per 1000, 2,671 ditambah 1,28 terdiri dari bilangan per 1000 dan per 100. Tapi, penjumlahan ini tetap bisa kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun ke bawah dengan memperhatikan letak tanda koma. 2,671 ditambah 1,28 didapat hasil penjumlahannya adalah 3,951. Dihitung dari angka yang letaknya paling kanan, angka di 1 bisa langsung kita turunkan karena tidak ada desimal per 1000 yang bisa dijumlahkan dengan angka 1. 7 ditambah 8, 6 ditambah 2, dan 2 ditambah 1. Dengan tetap menggunakan kaidah penjumlahan yang sudah jauh kita pelajari sebelumnya. Maka hasil dari penjumlahan desimal 2,671 dan 1,28 adalah 3,951. Demikian pembahasan mengenai penjumlahan pada bilangan pecahan. Mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Selanjutnya, pengurangan pada bilangan pecahan. Pada bagian ini, kita akan mempelajari pengurangan pada pecahan biasa, pada pecahan campuran, dan pada desimal. Langsung pada pengurangan yang pertama, yaitu pengurangan pada pecahan biasa. Jika kita sudah memahami operasi penjumlahan pada pecahan yang dibahas sebelumnya, maka akan lebih mudah dalam menyelesaikan ketiga pengurangan ini. Contoh soal yang pertama, 2/4 dikurang 1/4, karena keduanya sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita bisa langsung mengurangi pembilangnya. Maka hasil dari 2/4 dikurang 1/4 adalah 1/4. Kemudian, 2/3 dikurangi 1/4. Karena memiliki penyebut yang berbeda, kita harus mencarinya dengan KPK, dan didapat kedua penyebut itu adalah 12. Sama seperti cara sebelumnya, untuk mendapatkan pembilang, di sini akan didapat 8 dan 3. Setelah itu, kita bisa menghitung 8 dikurang 3, dan hasil dari 2/3 dikurang 1/4 adalah 5/12. Pengurangan pecahan campuran. Kita akan langsung pada contoh soal. 2/4 dikurangi 1/2/5. Sekali lagi, untuk langkah-langkahnya sebagian besar sama dengan penjumlahan pada pecahan. Jadi, jika dirasa kurang memahami, bisa diulang lagi pada bagian sebelumnya ya. Pecahan campuran sebelumnya kita rubah menjadi pecahan biasa, dan didapat 10/4 dikurangi 7/5. Setelah itu, kita samakan penyebutnya dengan KPK, dan didapat 20. Masing-masing pembilangnya adalah 50 dan 28. Sekarang bisa langsung kita kurangi pembilangnya. 50 dikurang 28 didapat 22/20. Bisa kita rubah ke dalam pecahan campuran ya, menjadi 12/20. Jika masih bisa disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana, maka akan didapat 1/10 setelah masing-masing pembilang dan penyebutnya dibagi 2. Maka, hasil dari 22/4 dikurangi 1/2/5 adalah 1/10. Pengurangan yang selanjutnya yaitu pengurangan pada bilangan desimal.
Sebelumnya, sudah dijelaskan langkah-langkah untuk menyelesaikan operasi hitung pengurangan pada bilangan desimal. Jadi, untuk pengurangan ini bisa langsung kita aplikasikan langkah-langkah tersebut. Yang membedakan hanya pada saat menyelesaikan hitung pengurangannya saja. 0,34 dikurangi 0,2. Kita salin dalam bentuk bersusun ke bawah untuk lebih mudah dalam menyelesaikannya. 0,34 dikurang 0,2, maka akan didapat 0,14. Ini hasilnya. Contoh selanjutnya untuk pengurangan pada bilangan desimal, yaitu 245,67 dikurangi 23,26. Seperti sebelumnya, akan kita bentuk menjadi 245,67, 23,26 dikurangi, dan didapat 222,41. Maka hasil dari 245,67 dikurangi 23,26 adalah 222,41. Demikian pembahasan mengenai pengurangan pada bilangan desimal. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas operasi hitung perkalian pada bilangan pecahan biasa, pada pecahan campuran, dan pada desimal. Kita mulai dengan pembahasan dari perkalian pada pecahan biasa. Untuk perkalian pada pecahan biasa dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut, atau dapat ditulis dengan P per Q dikalikan dengan R per S, yang nanti akan menghasilkan angka dari P dikali R per Q dikali S. Setidaknya pola ini harus kita ingat karena perkalian pada pecahan tidak hanya kita temui pada bab bilangan saja. Kita langsung pada contoh soal. Tentukan nilai dari 3/4 dikali 2/5. Penyelesaian 3/4 dikali 2/5 hasilnya bisa kita dapatkan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka yang akan kita hitung pada perkalian ini adalah 3 dikali 2 dan 4 dikali 5. 3 dikali 2 adalah 6 dan penyebutnya 4 dikali 5 adalah 20. Karena jika kita perhatikan 6/20 masih bisa disederhanakan, maka akan lebih baik kita sederhanakan untuk mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Keduanya bisa kita bagi 2 dan hasilnya adalah 3/10. Maka hasil dari perkalian pecahan 3/4 dengan 2/5 adalah 3/10. Dilanjutkan dengan perkalian pada pecahan campuran. 2 3/4 dikali 3 2/5 untuk caranya akan sama dengan perkalian pada pecahan biasa. Tetapi sebelumnya pecahan campuran ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Dan pecahan yang kita dapatkan adalah 11/4 dikali 17/5. Yang akan kita hitung yaitu pembilangnya 11 dikali 7 dan penyebutnya 4 dikali 5. Hasilnya yaitu 187/20. Dan karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita ubah lagi menjadi pecahan campuran. Maka hasilnya adalah 97/20. Perkalian yang selanjutnya yaitu perkalian pada desimal. Untuk menentukan hasil dari perkalian desimal dapat kita lakukan dengan cara perkalian bersusun yang sudah kita pelajari sebelumnya saat SD. Kemudian untuk menentukan hasil akhirnya kita hitung banyak angka yang ada di belakang koma. Contoh, 22,152 dikali 2,14. Kita ubah dalam bentuk bersusun. 22,152 dikali 2,14. Hitung dengan kaidah perkalian biasa. 22152 dikali 4, hasilnya 88608. 22152 dikali 2, hasilnya 22152. Dan terakhir, 22152 dikali 2, hasilnya 44304. Untuk hasilnya kita jumlahkan dan akan didapat 4740528. Karena yang sedang kita hitung adalah perkalian pada bentuk desimal, hasilnya juga akan berbentuk desimal. Dan kita harus menentukan letak tanda koma dengan tepat, yaitu hitung banyak angka di belakang koma. 3 angka ditambah 2 angka. Jadi kita harus meletakkan 5 angka di belakang koma. Dan hasil akhirnya adalah 47,40528. Hasil dari perkalian antara 22,152 dengan 2,14 adalah 47,40528.
0,528. Demikian pembahasan untuk perkalian pada bilangan pecahan. Mari kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah pembagian pada bilangan pecahan. Berbeda dengan perkalian pecahan, di mana pembilang dikali dengan pembilang dan penyebut dikali dengan penyebut, tetapi pada pembagian dapat ditulis P per Q dibagi R per S, akan menghasilkan P dikali S dan Q dikali R, atau pembilang dikali dengan penyebut, dan sebaliknya. Itulah pola untuk menyelesaikan operasi pembagian pada pecahan. Yang akan kita bahas adalah operasi hitung pembagian pada pecahan biasa, pada pecahan campuran, dan pada bentuk bilangan desimal. Contoh penyelesaian pada pembagian bentuk pecahan biasa 3/4 dibagi 2/5. Pembilang dikali penyebut pada pecahan lain dan sebaliknya. Maka yang akan kita hitung adalah 3 dikali 5/4 dikali 2. Hasilnya adalah 15/8. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka bentuk pecahan campurannya adalah 1/7/8. Jadi hasil akhir dari 3/4 dibagi 2/5 adalah 1/7/8. Kemudian, pembagian pada pecahan campuran. Tidak berbeda dengan sebelumnya, pecahan campuran harus lebih dulu kita ubah menjadi pecahan biasa. Terdapat contoh 2/3/4 dibagi 1/2/5. Mari kita selesaikan pembagian ini. Didapat pecahan biasanya yaitu 11/4 dibagi 7/5. Kita hitung dengan cara 11 dikali 5/4 dikali 7. Hasilnya 55/28. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/27/28. Jadi hasil akhir dari pembagian 2/3/4 dengan 1/2/5 adalah 1/27/28. Kita lanjutkan dengan pembagian pada bentuk desimal. Contoh soal 20,568 dibagi 5,48. Sebelum menentukan hasil pembagian bilangan desimal, kita akan ubah bentuk desimal menjadi bentuk pecahan biasa dengan memperhatikan banyaknya angka di belakang koma. 20,586 akan menjadi 20.586/1000. Karena terdapat 3 angka di belakang koma, jadi jika diubah ke bentuk pecahan biasa akan menjadi per 1000. Dibagi dengan 5,48 akan menjadi 548/100. Karena terdapat 2 angka di belakang koma, maka menjadi per 100. Selanjutnya dihitung dengan aturan pembagian pada pecahan, maka 20.568/1000 dikali dengan 100/548. Hasilnya adalah 20.568/5480. Kita ubah ke bentuk desimal menjadi 3,756. Maka hasil dari 20,568 dibagi 5,48 adalah 3,756. Demikian pembahasan dari pembagian pada bilangan pecahan. Yang akan kita bahas selanjutnya dan yang terakhir adalah operasi hitung campuran pada pecahan. Setelah kita sudah mempelajari setiap operasi hitung pada pecahan dan sudah memahaminya, kita tidak akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan operasi hitung campuran. Di mana operasi hitung campuran ini terdiri dari kombinasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian bahkan dengan bilangan berpangkat. Jadi, pada bagian ini kita hanya perlu memahami langkah-langkah dan aturan-aturan pengerjaannya. Pertama, langkah-langkah untuk menjumlahkan dan mengurangkan pecahan sebagai berikut. 1. Memastikan pecahan-pecahan tersebut telah disamakan penyebutnya menjadi KPK. Yang kedua, menjumlahkan atau kurangkan pecahan, lalu sederhanakan hasilnya. Kemudian aturan-aturan pada operasi hitung campuran. 1. Operasi yang berada dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, dahulukan bilangan berpangkat. Ketiga, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Keempat, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Yang terakhir, jika ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Demikian tadi sebagai pengingat untuk menyelesaikan operasi hitung campuran.
Sekian video pembelajaran saya yang ketiga, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.